Welcome abroad young generations. Nama saya adalah Cindy William dan saya adalah mahasiswa Universitas Prasetya Mulia jurusan Bisnis Manajemen semester 2. Seperti kata orang, anak muda yang sukses besar itu pasti akan selalu disiplin dan yang paling penting adalah mempunyai work ethics yang baik. Jadi, yuk kita telusuri lebih dalam tentang work ethics. Untuk mengetahuinya lebih dalam, saya telah melakukan sebuah interview dengan seorang Business Development Manager yang bernama Clara Noni Susanto. Setelah melakukan interview dengan beliau, saya menjadi sadar bahwa untuk menjadi seorang profesional, kita harus dapat menerapkan beberapa karakter penting, yaitu integritas, teliti, bertanggung jawab, dan kerendahan hati. Hal ini bertujuan supaya setiap tugas yang diberikan kepada kita dapat dikerjakan dengan efisien dan efektif. Kemudian, keterampilan dasar, keterampilan umum juga harus dikuasai loh, teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya nih adalah skill kerjasama dan skill komunikasi. Hal ini supaya tim yang terbentuk nanti dapat kompak dan solid. Sebagai kesimpulan, jadi anggapan kita itu biasanya kan, kalau jadi profesional, ya cukup pengetahuan aja. Itu terot, salah guys. Karena karakter dan soft skill itu juga sama pentingnya dengan pengetahuan. Saat interview berjalan, pikiran saya pun menjadi sangat terbuka dan semakin tersadar akan etika kerja yang harus ada dalam diri seorang profesional. Selain itu, saya juga menjadi semakin tertarik dan termotivasi untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas diri saya, supaya kelak dapat menjadi seorang profesional yang baik. Dengan mempertahankan sifat kedisiplinan dan tanggung jawab saya, dan menghapus sifat kecerobohan saya. Sebagai anak muda, selain sukses dalam karir, ada suatu hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan, yaitu create a better world. Dengan mewujudkan 17 tujuan SDG yang ada. Dari 17 tujuan yang ada, tujuan pertama adalah tujuan yang terpenting. Hal ini dikarenakan tujuan pertama adalah isu yang paling sering melanda di banyak negara, merupakan tulang punggung dari seluruh tujuan, atau dengan kata lain, apabila ini tidak tercapai, maka tujuan SDG yang lain juga tidak akan tercapai. Dan tujuan pertama tersebut adalah menghapus kemiskinan. Sejak pandemi COVID-19 melanda, kondisi perekonomian banyak orang semakin terpuruk dan hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan yang melonjak secara signifikan atau ekstrim. Oleh karena itu, saya telah telusuri lebih lanjut terkait upaya apa saja sih yang bisa anak muda lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Dengan melakukan sebuah interview bersama Bu Rebecca Tiramin, CEO dari Yayasan Tersalur. Upaya pertama yang bisa kita lakukan adalah tingkatkanlah rasa ingin tahu kita. Kemudian, tingkatkanlah rasa kepedulian kita antara satu dengan yang lainnya. Seperti berdonasi atau memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Terakhir adalah spread awareness terkait dengan program-program SDG tujuan pertama. Dengan adanya interview ini, saya pun menjadi semakin semangat untuk menyampaikan rasa kemanusiaan saya dengan berdonasi dan spread awareness terkait masalah ini dengan melakukan social work dan social care. Selain itu, saya pun menjadi semakin tertarik untuk melakukan kegiatan sosial di bidang edukasi atau pendidikan, karena saya rasa faktor terbesar seseorang mengalami kemiskinan adalah karena pendidikan. Pembelajaran yang saya kuasai dengan baik dan saya rasa itu sangat penting untuk di era sekarang adalah pendidikan bahasa Mandarin. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa Mandarin telah menjadi bahasa internasional kedua, dan sekarang Cina telah menguasai perekonomian dunia, sehingga apabila generasi muda dapat menguasai bahasa Mandarin dengan baik, maka itu akan sangat berguna untuk kedepannya. Jadi, sebagai kesimpulan, generasi muda juga dapat ikut berkontribusi untuk membantu mensukseskan SDG tujuan pertama, karena anak muda juga merupakan salah satu faktor pendukung dan kunci kesuksesan dalam berjalannya program tersebut.
Beberapa adalah nilai kehidupan yang telah saya peroleh setelah mendalami kedua topik yang telah saya bicarakan tadi, yaitu nilai sosial di mana kita harus membantu sesama, kemudian nilai tanggung jawab di mana kita harus selalu bertanggung jawab atas seluruh masalah yang terjadi, nilai kedisiplinan selalu disiplin dalam mengerjakan tiap hal, dan nilai kerendahan hati di mana kita harus selalu mau belajar dan jangan sombong sehingga kita dapat berkembang menjadi lebih baik. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang saya ciptakan sendiri untuk seluruh anak muda di luar sana. What will happen in the future depends on what you do today. So, let's create a better you and a better world right now. Sekian dari video saya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.